Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang di Investalk. Ini merupakan podcast di mana kita berbicara tentang dunia investasi, kita berbicara tentang inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pada saat ini saya Junaidi Jalil, Kepala Bidang Promosi di DPM PTSP Aceh, yang akan menjadi host, dan hari ini kita diberi kesempatan dan waktu untuk berbicara atau mewawancarai Pak Almer Hafizandi yang merupakan Direktur Komersial dari PT PEMA, di mana PT PEMA merupakan garda terdepan dalam perkembangan investasi di Aceh dan memainkan peran penting dalam hal transformasi ekonomi. Selamat datang Pak Almer. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat datang Pak Almer. Terima kasih Pak Junaidi. Senang kita bisa hadir di Investalk kali ini ya. Dapatkah Bapak menjelaskan kira-kira latar belakang dan visi misi dari perusahaan PT PEMA dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Aceh? Baik Pak Jun, terima kasih kesempatannya. Mungkin saya saat ini sebagai Direktur Komersial di PT Pembangunan Aceh, yang merupakan sebuah BUMD, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh. Kita memiliki 3 fungsi utama seperti yang diatur oleh kanun pembentukan PT Pembangunan Aceh, bahwa tujuan kita adalah untuk meningkatkan ekonomi daerah dan juga untuk mengurangi angka pengangguran melalui pembukaan lapangan pekerjaan di sektor-sektor baru, dan juga ketiga untuk menyetorkan pendapatan asli Aceh melalui setoran dividen setiap tahunnya kepada pemerintah Aceh. Baik, tentunya itu merupakan dividen tersebut merupakan income ya terhadap PAD dari tentunya dengan lebih banyak bisnis yang dilakukan akan menambah PAD lebih banyak lagi bagi Aceh. Betul Pak. Terus bagaimana PT PEMA memposisikan diri sebagai penggerak utama daripada investasi di Aceh? Ya, saat ini memang sektor-sektor yang PEMA jalani masih terbatas pada beberapa sektor, karena dilihat secara usia memang PEMA ini baru 5 tahun. Walaupun sebelumnya ada bentuknya perusahaan daerah PDPA dari tahun 92, namun diamanatkan oleh kanun sejak 2019 kita dirubah menjadi bentuk perusahaan terbatas PT, sehingga secara legalitas perusahaan kita bisa lebih fleksibel dan bisa lebih luas dalam mengelola bisnis. Nah, strategisnya adalah kita sebagai gardanya pemerintah ya, kita mempunyai langkah yang sangat strategis, bisa menyesuaikan dengan arah pertumbuhan daerah, arah pembangunan ekonomi dari Provinsi Aceh, sehingga kita bisa mengetahui pemerintah akan memfokuskan pada bidang apa pada tahun selanjutnya, sehingga kita bisa menyiapkan diri dan bisa membuka dan membantu teman-teman yang ada di Aceh untuk masuk kepada sektor tersebut. Kemudian Pak Almer, apa alasan utama dibalik keputusan PT PEMA untuk mendiversifikasikan usaha ke sektor seperti perikanan, trading, pengelolaan kawasan ekonomi khusus, dan sektor migas? Iya, kita semua tahu selama ini bahwa Aceh kan sangat terkenal dengan sumber daya alamnya, dan sumber daya alam itu tidak hanya di sektor minyak dan gas bumi. Kita memang di awal bergerak sebagai perusahaan pengelola sebuah kawasan minyak dan gas bumi di Aceh, tapi kemudian seiring berjalan kita melihat bahwa PEMA ini tidak hanya akan bergerak di sektor tersebut, bahwa banyak sektor-sektor sumber daya alam lainnya yang cukup strategis sebenarnya, yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau kita melihat sumber daya minyak dan gas bumi ini memang sebuah berkah yang dimiliki oleh Aceh, dan dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang kita alhamdulillah masih memiliki cadangan yang cukup baik. Namun ini adalah sebuah sektor yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sehingga dia akan habis pada masanya, walaupun masih sekitar 10-20 tahun lagi. Jadi kita melihat dengan
dasar fondasi yang kita punya, kita memiliki kekuatan yang cukup nih untuk masuk kepada sektor-sektor non migas, yaitu sektor-sektor produktif lainnya yang ada di Aceh. Baik Pak Almer, dalam beberapa tahun terakhir kita lihat PT PEMA telah memperluas unit usahanya ya ke beberapa sektor lain yang strategis. Kemudian kira-kira adakah tantangan yang dihadapi oleh PT PEMA dalam hal tersebut? Artinya dalam perluasan unit usaha ke sektor-sektor strategis lainnya. Iya Bang, memang tantangan utama sudah pasti adalah internal perusahaan PT PEMA-nya sendiri. Kita yang berawal dari sebuah perusahaan pengelola minyak dan gas bumi harus beralih dan menambah sektor usaha kita ke sektor real, sektor perdagangan, sektor pengelolaan pangan, sektor pariwisata dan juga properti. Itu tentu ada sebuah mindset atau sebuah pola kerja perusahaan yang harus disesuaikan. Karena sektor minyak dan gas bumi ini memang adalah sektor yang sudah rigid ya, kalau kita bilang dia sangat rigid. Jadi dari sisi rencana pendapatan tahun depan, rencana lifting gas, rencana produksi, rencana operasional sudah ditentukan dan sudah tertuang dan jarang sekali boleh bisa meleset ya. Dia sudah sangat rigid. Sedangkan sektor pangan kita bicara dan sektor pariwisata ini ada hal yang sangat dinamis. Mereka sangat bergantung pada musim, pada tren dan kemudian pada inflasi dan deflasi daerah. Sehingga tim kita harus bukan membelah ya, kita membuat divisi ini memang memiliki pola pikir yang berbeda dibandingkan dengan pola pikir sebuah perusahaan migas. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Bagaimana ekspansi PT PEMA ke sektor perikanan di mana potensinya yang melimpah ya, di sepanjang pantai timur dan pantai barat Aceh. Kemudian apa dampak dan kontribusi langsung yang didapatkan oleh masyarakat Aceh, terutama masyarakat nelayan sebagai pelaku langsung dari sektor perikanan yang ada di pantai timur dan pantai barat Provinsi Aceh. Iya Pak, memang selama ini kita selalu mendengar Aceh itu memiliki potensi perikanan yang besar. Dan kalau kita lihat dari data statistik bahwa Provinsi Aceh ini adalah provinsi dengan garis pantai terpanjang keempat di Indonesia. Dan itu kita memiliki jumlah laut yang sangat luas sebenarnya. Namun pengelolaan perikanan kita baik dari sektor hulu dan sektor hilir di pengolahannya itu masih sangat minim. Karena kita melihat selama ini sumber daya kita selalu dibawa ke provinsi lain untuk diolah sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan oleh provinsi, dan ini adalah kerugian paling besar sebenarnya bahwa sumber daya itu tidak diolah di tempat dia berasal. Nah, potensi ini kemudian kita tanggapi dan kita jalankan sejak 2023 lalu. Di awal tahun PT PEMA melakukan kolaborasi dengan sebuah perusahaan lokal Aceh untuk mengelola. Kita mulai dengan trading waktu itu, kita melakukan trading hasil perikanan. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk masuk ke sektor non migas ya, sektor real, bahwa kita perlu data, kita perlu seperti apa sih pengelolaan perikanan itu, apa sih masalahnya, bagaimana harga beli nelayan, bagaimana harga jual di nasional, bagaimana harga jual luar negeri, sehingga kita mulai selalu dengan trading, dengan perdagangan, membeli, kemudian memproses, kemudian dijual. Nah, dan itu berjalan sangat bagus di tahun 2023. Namun di tahun 2024 ini kita tingkatkan kerjasama itu menjadi sebuah pengolahan, sehingga PEMA sekarang sudah memiliki sebuah unit untuk mengolah hasil perikanan nelayan yang ada di Aceh. Nah, ini terbukti saat awal tahun 2024 kemarin di masa anomali perikanan ya. Di situ harga ikan menurun sangat drastis sehingga nelayan sampai harus menanamkan ikannya ke dalam tambak-tambak. Kita sudah mendengar di berita. Di situ PEMA tetap bisa berdiri, kita bisa tetap membantu nelayan, kemudian tetap membeli ikannya, dan kita melakukan stocking. Memang saat ini kapasitas kita masih terbatas karena PEMA belum dapat masuk terlalu dalam. Masih ada beberapa ilmu yang masih harus kita pelajari untuk membuat bisnis perikanan di Aceh ini, khususnya masih di Banda Aceh ini, menjadi lebih stabil. Lebih stabil, dan ke depan mungkin ketika kapasitas dan
kapasitas PEMA lebih besar, mungkin lebih luas lagi cakupan yang bisa dilakukan oleh PEMA ya terkait dengan pengolahan potensi perikanan ini ya. Iya, sudah pasti dengan 18 kabupaten kota yang memiliki pantai Iya. di Aceh, itu rata-rata memiliki cold storage di daerahnya. Nah, kita sebagai anaknya pemerintah dan kita bisa menjadi partner strategis pemerintah untuk mengelola storage-storage yang ada di daerah ini, sehingga nelayan di daerah pun bisa dapat terbantu dan hasil perikanan bisa lebih stabil di Aceh. Kemudian Pak Almer, untuk sektor migas tentunya ada peluang dan tantangan yang sangat besar. Bagaimana PT PEMA mengelola potensi migas untuk memaksimalkan manfaat bagi Aceh? Iya, terkait pengelolaan sektor migas itu yang satu sudah pasti adalah sektor migas memiliki resiko dan juga kebutuhan permodalan yang sangat tinggi di awal. Kita sudah memiliki pengalaman mengelola sebuah wilayah kerja B di Aceh Utara dan kita sudah membuka lapangan kerja yang cukup banyak di daerah. Saat ini sudah lebih dari 500 putra daerah, 99% itu kita menggunakan putra daerah asli Aceh sendiri untuk bekerja di WKB tersebut di Aceh Utara. Nah, untuk potensi kemudiannya bahwa banyak sekali di peta potensi Aceh itu ada beberapa WK yang masih terbuka, namun kita melihat kemampuan kita juga. Dan yang akan kita sasar ke depan adalah kita akan masuk lebih banyak kepada jasa penunjang migas, di mana kita sudah membentuk sebuah anak usaha untuk bekerja sebagai subkontraktor di area-area kerja. Nah, ini juga salah satu solusi kita untuk membuka lapangan kerja lebih bagus dan lebih banyak kepada masyarakat, dan juga sebagai ladang untuk mereka bisa menimba experience pengalaman bekerja sebagai subkontraktor di dunia migas. Dan kita harapkan nanti teman-teman yang bisa bekerja ini memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa meloncat lebih tinggi lagi nantinya. Ya, tentunya kita harapkan akan banyak anak-anak Aceh nanti yang expert ahli di bagian pengelolaan migas ke depannya, betul. Dengan adanya aslinya di situ kan mereka bisa melakukan praktek langsung dalam pengelolaan migas. Ya. Baik Pak Almer. Kemudian apa inovasi yang diterapkan oleh PT PEMA dalam sektor trading untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal dan pasar internasional? Ya, kalau kita bicara pada trading ya, saat ini mungkin kalau ditanya inovasi kita belum terlalu banyak inovasi ya, karena kita masih belajar, masih membuat fondasi dulu untuk bisnis-bisnis trading yang sedang kita jalankan. Ada kopi, ada ikan, kemudian beberapa trading lainnya kita akan masuk ke dalam sektor beras dan juga ke bahan pokok lainnya. Namun inovasi yang kita lakukan memang dalam pengelolaan sekarang adalah melakukan pengelolaan dengan cara yang profesional. Jadi banyak sekali celah yang ada kita lihat ya pada sektor perdagangan yang ada di Aceh saat ini, bahwa ternyata perdagangannya itu dilakukan di luar Aceh sebenarnya. Iya, betul. Hanya distribusinya dilakukan ke Aceh. Jadi pelaku utama itu tidak ada di sini. Nah, itu yang menyebabkan uangnya tidak banyak berputar di Aceh. Itu yang akan kita targetkan nanti untuk membawa sumber putaran itu langsung berada di Acehnya. Di Aceh. Memang perlu banyak sekali infrastruktur yang masih kita harus bangun, dari distribusinya, kemudian dari pergudangannya, ekosistemnya sedang kita bangun. Namun inovasi ini insya Allah akan kita lakukan ya dengan saat ini kita punya tim yang sangat muda nih, Bang Jun. Tim kita tuh 50% lebih itu Gen Z sekarang. Kita tantang mereka untuk mencoba membuatkan sebuah sistem ya, sebuah skema bagaimana perdagangan yang selama ini terjadi bisa dapat terbenahi dengan ekosistem yang lebih baik lagi. Ya betul, kita lihat mereka pada saat mendampingi tamu investor itu mereka sangat sangat luwes ya, sangat terlatih Gen Z ini ya. Betul. Kita harapkan mereka ke depan akan menjadi pioner. Tonggak-tonggaknya kita ke depan mereka. Iya, artinya ke depan mereka menjalankan dengan bimbingan kita dari sekarang ya. Tentunya ke depan mereka akan lebih berpengalaman. Baik Pak Almer, dari semua sektor yang dikelola oleh PT PEMA, sektor mana yang secara signifikan membawa dampak pertumbuhan baik, terutama untuk dalam hal ekonomi di Aceh? Iya,
Ada beberapa indikator yang bisa kita pakai ya untuk mana investasi kita yang paling baik. Sudah pasti mungkin sektor yang paling utama itu masih di sektor minyak dan gas. Itu adalah sumber yang memiliki potensi yang sangat bagus dan saat ini berkontribusi cukup baik kepada PEMA dan juga pada pemerintah Aceh. Namun untuk secara pertumbuhan dan investasi ekonomi secara makro di Aceh itu ada beberapa sektor pangan ya mungkin yang akan sangat menarik ini karena sangat akan menjangkau masyarakat cukup luas dan ini akan menggerakkan roda-roda perekonomian kecil di daerah sehingga roda-roda besarnya akan tumbuh. Jadi ini akan kita lakukan sebagai salah satu langkah strategis kita untuk rencana kerja kita sampai 5 tahun ke depan. Namun juga tetap melihat potensi-potensi dari migas juga yang tetap akan berjalan. Kemudian bagaimana langkah ekspansi ke depan dari PT PEMA dalam berkontribusi kepada peningkatan lapangan kerja yang ada di Provinsi Aceh? Jadi selain sektor tadi juga kita ada sektor renewable energy yang sangat menjanjikan ya. Itu ada beberapa potensi yang sedang kita eksplorasi saat ini, termasuk untuk pengelolaan geothermal di Gunung Selawah. Nah, masing-masing proyek kita setiap membuat rencana bisnis baru, apakah itu proyek, apakah anak usaha, itu selalu kita membuat sebuah feasibility study yang lengkap, mulai dari perencanaannya, kemudian berapa jumlah investasinya, kapan balik modal, berapa banyak jumlah tenaga kerja yang diserap. Itu selalu menjadi hal-hal utama yang kita concern tentang apakah investasi ini akan berdampak kepada masyarakat, apakah secara mikro, apakah secara makro, apakah dia menyerap lapangan pekerjaan atau bisa memberikan dividen imbal balik yang baik kepada PEMA dan juga pemerintah Aceh. Nah, sektor-sektor ini kemudian nanti setiap tahun kita lakukan evaluasi, kita lihat bisnis mana kita jalankan dalam waktu dekat. Tahun depan 2025 RKAP-nya yang mana duluan kita akan jalankan. Kita bikin rating investasinya nanti di situ. Kemudian apa rencana PT PEMA untuk memperluas sektor yang sudah ada dan apakah ada rencana baru yang sedang dipertimbangkan oleh PT PEMA untuk dikembangkan ke depannya? Langkah sustainability sudah pasti biasa selalu kita tuangkan di dalam feasibility study. Jadi sebelum kita memulai sebuah proyek atau usaha, itu selalu dilakukan studi untuk keberlanjutan bisnis tersebut. Jadi apakah bisnis tersebut dijalankan hanya dalam waktu singkat proyek 2 tahun, apakah dia hanya untuk 5 tahun, apakah dia untuk proyek 10 tahun, ataukah jangka panjang. Jadi ada beberapa skema yang kita lakukan, biasa kita memulai itu dengan trial bisnis dulu, trial dengan modal yang relatif lebih kecil, kita untuk melihat, menguji apakah FS yang kita buat ini sudah dapat meng-capture semua hal yang terjadi di dalam bisnis tersebut. Kemudian bisa ditingkatkan lagi dari situ kerjasamanya menjadi sebuah kerjasama operasi dan kemudian ditingkatkan menjadi joint venture. Jadi kalau sudah joint venture, kalau kerjasama operasi itu memang dibatasi waktu maksimal dia 10 tahun. Tapi untuk kerjasama yang bisa lebih panjang lagi, kita biasalah membentuk sebuah joint venture anak usaha. Kemudian Pak Almer, apa pesan dan harapan Bapak kepada calon investor yang ingin bermitra atau bekerja sama dengan PT PEMA dalam memanfaatkan potensi Aceh yang cukup luar biasa ini? Ya, jadi para teman-teman yang berniat untuk berinvestasi atau membuka usaha di Aceh, PEMA selalu terbuka. Kita adalah sebuah usaha milik pemerintah yang dapat bergerak di aneka usaha selain jasa keuangan karena sudah ada Bank Aceh dan BPRS Mustaqim. Sehingga teman-teman bisa membuka website kita nanti di ptpema.co.id. Di situ ada terlampir rencana bisnis kita jangka panjang untuk 5 tahun ke depan dan juga rencana bisnis tahun depan jangka pendeknya. Di situ bisa dilihat apakah ada rencana kita yang beririsan dengan rencana investasi teman-teman. Karena kalau sudah ada beririsan, insya Allah kita sudah mempunyai pra-FS-nya, kita bisa kolaborasi, bisa tingkatkan kerjasamanya, kita bisa sama-sama mengembangkan ekonomi yang ada di Aceh ini. Gitu, Bang. Peluang kerjasama itu terbuka bagi siapa aja ya, yang Selalu serius terbuka, ya, selalu baik terbuka. Investor dari lokal, terutama dari Aceh, dari luar Aceh maupun dari luar negeri ya. Iya, selalu terbuka. Kita selalu melihat
calon mitra ini yang datang harus mempunyai visi dan misi yang jelas ya. Visinya harus sama-sama memang berniat untuk mengembangkan ekonomi yang ada di Aceh dan memang berkomitmen untuk bekerja ini tidak hanya untuk menarik profit ya, tapi juga ada visi besarnya yaitu untuk menjadi jangkar pembangunan ekonomi daerah. Dan tentunya di situ ada nilai ibadah ya, dalam menumbuhkan ekonomi di Aceh ya. Sudah pasti. Tentu dampaknya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Almer atas waktu dan kesempatan serta jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi bagi kami. Semoga itu juga akan menjadi